Bismillah, Nasution di sini. Kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita mengenai pemrograman menggunakan bahasa C++. Kali ini kita akan mengenal struktur kode dan juga alur eksekusi dari program C++. Oke, silakan teman-teman membuka kode blocks-nya masing-masing. Di sini kita akan membuat atau meng-create project baru. Dan di sini juga saya telah menampilkan file explorer yang mana ketika kita meng-create new project nanti akan ada folder baru yang muncul. Langsung saja teman-teman bisa meng-create new project. Kemudian jangan lupa memilih console application karena aplikasi yang akan kita buat berbasis konsol. Lalu jangan lupa untuk memilih C++. Dan selanjutnya kita bisa mengisi project title atau nama dari aplikasi kita. Di sini saya memberi nama Hello World karena ini sebagai pembelajaran saja. Lalu kita memilih direktori. Teman-teman bisa memilih direktori apa saja, tapi alangkah bagusnya teman-teman bisa membuat folder sendiri untuk setiap pertemuannya. Misalnya pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan seterusnya. Agar nantinya kita bisa mendokumentasikan setiap ilmu-ilmu baru yang kita pelajari di setiap pertemuannya. Dan teman-teman bisa melihat di samping ada file explorer. Di sini ada folder yang namanya listen 1 yang kita buat tadi. Nah, di dalam listen 1 ini ada Hello World yang mana merupakan project kita. Kemudian di dalam Hello World sendiri ada dua file utama teman-teman. Jadi ketika awal-awal teman-teman membuat project akan ada dua file ini teman-teman. Yang pertama file main.cpp. Main.cpp ini merupakan file yang berisi program utama kita. Jadi jika teman-teman membukanya dengan notepad, maka program atau kodenya sama dengan apa yang kita lihat pada kode blocks. Selanjutnya file kedua adalah helloworld.cbp. Nah, ini merupakan file project kita. Jadi kalau tadi Hello World merupakan folder projectnya, nah ini merupakan file projectnya teman-teman. Jadi gunanya adalah jika teman-teman ingin membuka project kita yang pernah kita buat sebelumnya melalui kode blocks, maka teman-teman bisa membuka kode blocks lalu pada menu file open. Nah, di sini langsung arahkan saja ke project kita yang berekstensi .cbp. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba melakukan run terhadap codingan kita. Jadi tujuannya adalah untuk menampilkan apa yang kita coding ini dalam bentuk aplikasi berbasis konsol. Nah, bisa teman-teman lihat pada deretan menu ada menu yang namanya build. Nah, di dalam menu build ini sendiri ada beberapa pilihan menu lagi. Yang pertama ada build sendiri, lalu ada compile current file, lalu ada run, kemudian build and run, dan juga rebuild. Nah, menu-menu ini akan sering kita gunakan pada saat pengembangan aplikasi nanti. Memang tidak semua, namun ada satu atau dua menu yang kita gunakan. Nah, untuk menu build sendiri berfungsi untuk mengenerate atau mengubah baris kode yang telah kita buat menjadi sebuah aplikasi yang berekstensi .exe teman-teman. Nah, file inilah yang nantinya akan kita publish atau komersialkan ke khalayak ramai. Bukan file project yang berisi source code kita.
File project ini cukup sebagai dapur kita, sedangkan makanannya adalah file yang berextension .exe yang kita hidangkan. Lalu menu kedua adalah compile current file. Menu ini berfungsi untuk melakukan kompilasi atau menerjemahkan sekaligus menggabungkan baris kode yang kita buat dengan library bawaan dari MinGW. Dan juga agar dapat dipahami oleh mesin, makanya kita butuh compile. Dan hasil dari compile ini adalah file main.o. Lalu menu run. Menu run ini berfungsi untuk menjalankan aplikasi yang kita buat atau kita build sebelumnya. Jadi jika kita belum melakukan build atau rebuild, maka kita tidak bisa melakukan run program kita. Bagaimana kita membuka aplikasi sedangkan aplikasinya saja belum ada. Kemudian build and run. Build and run sendiri sama halnya ketika kita mengklik build dan run, tapi secara bersamaan atau sekaligus. Lalu menu rebuild berfungsi ketika kita melakukan perubahan terhadap baris kode atau source code, maka sebelum melakukan run, wajib untuk rebuild atau build terlebih dahulu, agar setiap perubahan yang kita ketik atau coding akan dapat muncul pada aplikasi yang kita run nantinya. Oke, langsung aja kita coba. Di sini saat kita mengklik run sebelum melakukan build program, maka akan ada pemberitahuan untuk melakukan build terlebih dahulu. Jadi bagaimana mungkin kita membuka sebuah aplikasi sedangkan aplikasi tersebut belum ada. Oke, yang ini di close aja. Kita akan coba melakukan compile program. Nah, ketika kita melakukan compile atau menerjemahkan source code kita atau baris kode kita, maka akan ada folder tambahan pada direktori kita. Folder tambahan ini berisi file main.o. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ketika kita melakukan compile, maka akan menghasilkan file main.o. Lalu file main.o inilah yang nantinya akan di-generate lagi menjadi file yang berextension .exe. Nah, dan itulah aplikasi yang kita buat. Kemudian selanjutnya kita akan kembali mencoba melakukan run program. Namun kali ini sekalian kita juga akan membuild project kita agar kita dapat melihat aplikasi yang kita buat dari project ini. Pada direktori, ketika kita melakukan build program, maka akan ada folder tambahan yang bernama bin. Nah, di dalam bin ini ada file yang berekstensi .exe atau aplikasi yang kita buat dari project ini. Nah, karena kita melakukan build program melalui menu atau tombol run, maka akan ada juga tampilan hitam seperti ini, teman-teman. Nah, tampilan hitam ini merupakan sebuah konsol. Dan ingat, aplikasi yang kita buat berbasis konsol. Jadi inilah aplikasi yang telah kita buat yang sebelumnya kita beri nama Hello World. Aplikasi yang sangat sederhana yang hanya menampilkan 2 kata. Dan di seri ini juga kita tidak terlalu memperhatikan tampilan dari aplikasi, melainkan lebih ke pemahaman dari program seperti logiknya seperti apa, alurnya bagaimana, dan lain-lain. Oke, karena videonya udah cukup panjang, lanjutannya akan ada di part kedua. Dan untuk teman-teman yang bingung atau belum paham bisa bertanya pada kolom komentar.